Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin, guru PAI SMK Adibangsa, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2025 LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171725. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan video pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 di SMK Adibangsa dengan mata pelajaran level pada bab asuransi bank dan koperasi syariah. Terima kasih untuk perhatian ini. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Amin. Oke. Pada kesempatan pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Lanjut berdoa untuk pembelajaran. Silakan Mas Fahid bisa memimpin kelas seperti biasa. Terima kasih untuk semuanya. Sebelumnya sebelum kita lanjutkan akan saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Dewa Aulia Puspita. Yang kedua Nia Selviana. Yang ketiga Mbak Nida. Selanjutnya Mbak Nur Dwi Fitria Kamandani. Selanjutnya Mbak Dewi Nawamulan. Selanjutnya Mas Abdurrahman Al-Faiz. Selanjutnya Mas Wahyu Prakoso. Selanjutnya Mas Alvin Adiansa. Muhammad Farid Maulana. Muhammad Ibnu Zaki. Muhammad Iwan Fahri. Selanjutnya Ilmi Latif. Selanjutnya Mas Rizky Septia. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran yang akan kita bahas bersama, kita mulai dengan mengingat pelajaran yang kemarin telah kita bahas bersama, yaitu tentang asuransi syariah. Menurut bahasa, apa asuransi? Dari segi finansial, asuransi itu adalah sebuah sarana jasa pemindaian, penyimpanan dan investasi. Selanjutnya, menurut undang-undang, apa itu asuransi? Undang-undang asuransi ialah kontrak atau polis yang digunakan untuk mengubah risiko menjadi premi. Jadi seorang anggota yang mengambil
memesan produk itu. Selanjutnya tujuan asuransi. Silakan. Silakan apa Mas? Asuransi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari perjuangan umat dengan mengubah misi Adidas, misi beda, misi istiqomah dan misi keumatan. Misi keumatan. Oke, itu adalah yang telah kita bahas kemarin. Beberapa yang kurang. Jenis-jenis asuransi ada apa saja? Individu dan kelompok dan juga umum. Selanjutnya manfaat asuransi meliputi yang kemarin kita bersama, yaitu tentang rasa aman dalam perlindungan, terus pendistribusian biaya, lagi alat penyebaran resiko, terus memberikan tingkat kepastian. Oke, selanjutnya untuk materi pada hari ini yaitu tentang bank syariah dan juga tentang koperasi syariah. Untuk pelajaran hari ini bertujuan yang pertama agar siswa bisa mengetahui apa itu bank syariah dan itu apa koperasi syariah. Capaian yang dicapai apa? Agar semua siswa suatu saat nantinya bisa melaksanakan apa saja yang ada dalam kegiatan bank syariah ataupun dalam koperasi syariah. Silakan dibacakan di bahan dalam monitor atau dalam monitor pengertian bank syariah. Kalau menurut undang-undang, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Prinsip-prinsip dasar bank syariah. Yang pertama, dalam penjelasan mengikuti aturan norma saham berikut. Bebas dari bunga riba dalam kurung riba. Pak, lihat apa ada bunganya? Tetap ada. Yang namanya bank tetap ada suku bunga. Tetapi tidak seperti bank konvensional. Bank syariah tidak mengenal prinsip riba. Riba itu apa? Ya sudah dulu tidak memberikan bunga. Selanjutnya bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian atau maisir dalam bahasa Arab. Itu prinsip bank syariah. Selanjutnya bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau dalam bahasa Arab disebut gharar. Yang keempat, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah ataupun dalam bahasa Arab disebut batil. Apapun yang tidak jelas, tidak sah, batil. Yang kelima, hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Kalau dalam bank konvensional itu bebas untuk pembiayaan semua usaha. Tapi bank syariah punya syarat nomor 5 ini, hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Beda dengan bank konvensional. Selanjutnya, fungsi bank syariah. Bank syariah mempunyai dua peran utama. Apa? Yang pertama adalah sebagai badan usaha atau tanwin dan badan sosial atau mal. Dengan bahasa itu mal. Sebagai badan usaha bahasanya mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor yang jasa pelatihan. Apa itu manajer investasi? Sebagai koordinator.
pimpinan investasi yang mencakup orang-orang yang menabung, menginvestasikan keuangannya ataupun hartanya. Terus investor, siapa yang punya usaha tadi yang kembali ke prinsip tadi, membiayai bank saya sebagai investor, membiayai dalam kegiatan usaha. Tapi dengan tadi usaha yang halal, yang tidak diperbolehkan dalam bank syariah. Jadi sebenarnya perbedaan bagi satu, bank konvensional membiayai semua usaha, tapi kalau bank syariah hanya membiayai untuk usaha yang halal. Itu contohnya. Dan fungsinya hampir sama sebagai investor, manajerial, dan juga jasa pelayanan. Apa saja? Pembelian rumah, pembelian motor, modal usaha, terus apa lagi? Biaya pendidikan, asuransi dan sebagainya. Semua tercakup dalam bank syariah. Sekarang sudah. Ya. Oh mas. Saya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk bantuan atau bentuk lainnya. Ya. Selanjutnya prinsip dasar. Sebutkan salah satu yang pertama, saudara. bebas dari bunga atau Yang lain, bebas dari bunga yang pertama atau kedua. Ya, yang lain. Tapi dari dua prinsip. Yang pertama bebas dari riba. Yang kedua, itu mbak, lanjutkan. Ya, siapa? bebas dari hal yang rusak atau tidak sah. Ya, bebas dari hal yang rusak atau yang tidak, ataupun dengan kata lain batil. Selanjutnya yang ketiga. Yang lain. Mbak. Ya, bebas dari kegiatan yang spekulatif ataupun yang non produktif. Tindakan adalah perjudian. Oke. Yang terakhir tadi yang paling pokok prinsip utama dalam bahasa adalah membiayai usaha yang halal. Oke, ada yang lagi? Kalau ada kita lanjutkan ke koperasi syariah. Apa itu koperasi syariah? Ya. Sekarang kita lebih bahasa Inggris, yaitu competition yang artinya bekerja sama. Menurut tes terminologi itu pasti adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang dan organisasi yang atas dasar suka rela dan keluar. Itu adalah koperasi. Secara historis, upacara dibatasi oleh gaji sama mungkin terjadi dari cara dari bahasa dari. Jadi koperasi syariah pertama kali muncul di Indonesia itu dari daerah wilayah Solo. Siapa yang memperkasai? Haji Saman Hudi, salah satu pendiri asosiasi atau syarikat dagang Islam. Tujuan koperasi syariah apa sih tujuannya? Untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraannya masyarakat secara umum serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam. Kenapa ada kalimat Islam di sini? Ini yang membedakan koperasi syariah. Kalau koperasi umum tidak ada prinsip Islam, tapi kalau koperasi syariah ada yang ada prinsip Islam. Kenapa? Syariah adalah ajaran dari Islam. Jadi untuk koperasi syariah tadi bank syariah, koperasi syariah semua menggunakan prinsip-prinsip Islam, tidak perlu agama Islam.
Sebelum kemakmuran semua, tujuan koperasi pertama adalah mensejahterakan, meningkatkan anggota harus sudah makmur, sudah maju, sudah meningkat ekonominya, baru ke masyarakat secara luas. Fungsi dan peran koperasi. Ada beberapa fungsi dan juga perannya adalah yang pertama membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada tiap anggota. Ini fungsi pertama adalah membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada tiap anggota secara khususnya dan masyarakat umum secara umumnya. Itu fungsi dan peran koperasi. Satunya memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya berupaya juga meningkatkan perekonomian nasional dan merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kewargaan. Ya, ini seperti yang menjadi tujuan negara kita saat ini. Apa? Operasi Merah Putih yang saat ini menjadi program negara kita. Dan target 80.000 koperasi setiap desa yang dipelakani oleh pemerintah pusat. Selanjutnya menjadi sebuah wadah atau mediator, wadah untuk menghitung anggotanya setiap apa yang diinginkan anggotanya. Selanjutnya berusaha untuk memperkuat setiap anggota sehingga saling bekerja sama. Siapa yang menjalankan, siapa yang memimpin, siapa yang menjadi ide, siapa yang jadi pengelola, semua saling bekerja sama. Selanjutnya membuka dan memperluas lapangan pekerjaan. Kalau upah sudah maju, otomatis butuh karyawan, butuh orang lain, butuh pekerjaan. Yang kedua, koperasi juga termasuk penyedia modal. Masyarakat butuh bantuan modal. Pedagang, pengusaha, petani, rumah tangga, pelajar, semua butuh modal yang bisa dibantu lewat koperasi. Tambahannya cara kita orang Islam kita tambahkan dengan koperasi syariah agar tetap aman dan syariat. Selanjutnya membantu menumbuhkan dan membangun berbagai usaha. Setiap anggota koperasi pasti punya kelebihan yang berbeda. Pasti nggak? Salah satu dari anggota koperasi ada yang ahli dalam IT, ada yang di pertanian, peternakan. Itu semua dilakukan dalam koperasi, anggota koperasi. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan yang sudah punya bekal, yang sudah punya keahlian atau yang lain sebagainya. Lewat koperasi bisa dibantu untuk meningkatkan dan memajukan setiap dari apa yang individu anggota ini. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Menurut saya, silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum lagi. Apa lagi koperasi syariah? Salah lagi, apa itu tadi koperasi syariah? Apa? Silakan bertanya. Yang bisa? Koperasi syariah adalah perkumpulan, suatu perkumpulan yang atau dulu yang dilakukan orang-orang atau pendukung yang bekerjasama dengan penuh kesabaran dan meningkatkan kesejahteraan. Sama lagi, koperasi koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau pendukung dengan tujuan tadi atas dasar sukarela
Selanjutnya tujuan koperasi apa lagi? Jelas. Usaha koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam. Jadi meningkatkan anggotanya dan membangun kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip-prinsip Islam. Tadi fungsi ada beberapa. Ucapan dan sedekah. Sama tadi. Nah kan ada yang bertanya, ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada, mari kita lanjutkan untuk menyelesaikan tugas pengembangan diri. Silakan kerjakan nanti dalam beberapa waktu akan segera dikumpulkan. Silakan untuk lembar penilaian seperti tadi silakan kerjakan nanti segera dimulai. Oke, bisa saya ambil ya untuk pertanyaan. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan saya bagi kelompok yang sudah saya berikan tadi ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan nanti setelah memberikan materi yang sudah ada agar pembagian kelompok untuk agar semua maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah diajarkan tadi tentang bank syariah dan koperasi syariah. Silakan ini akan saya berikan tugas-tugas kelompok sebelum mempresentasikan agar dikerjakan terlebih dahulu. Setelah mengerjakan tugas kelompok agar bisa masuk ke depan kelompok yang saya tuju. Saya dipahami? Saya dipahami? Silakan ini ada tugas kelompok agar dikerjakan terlebih dahulu. Silakan.
kerjakan kelompok bisa dikumpulkan kembali. Setelah itu kelompok yang menunjuk tentang materi tadi akan bisa masuk ke depan untuk mempresentasikan pelajaran yang kita pelajari tadi bersama. Terima kasih. Ya, silakan kerjakan terlebih dahulu. Semua ya? Siap. Dan setelah saya ambil agar tadi bapak yang saya tunjuk bisa masuk ke depan mempresentasikan materi ini lebih baik. Oke, silakan. Yang kelompok saya tunjuk, silakan bisa masuk ke depan mempresentasikan secara singkat materi tentang bank syariah dan operasi syariah. Silakan untuk kelompok 1 berdua terlebih dahulu, saya ke depan. Baik. Kelompok 1 berdua dulu. Oke, silakan masuk ke depan berdua mempresentasikan tentang operasi syariah. Silakan ke depan. Teman-teman yang di belakang, silakan bisa memperhatikan teman di depan yang maju agar kita lebih paham lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan koperasi saya dengan teman-teman saya Wahyu, ini sama si Mbak Dewa dipersilakan. Koperasi syariah, penelitian koperasi syariah, cara etimologi kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu koperasi yang artinya kerjasama. Menurut etimologi, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi orang-orang atau beda bentuk yang bekerjasama dengan bentuk kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi jasa keuangan syariah terlanjur disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Tujuan koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan taraf anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip lain. Fungsi dan peran koperasi syariah membangun dan mengembangkan segala organisasi yang ada pada setiap anggota secara khusus serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan masyarakat secara umum. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota keuangan nasional, nasional dan sesuai dengan menjalankan diplomasi ekonomi dan secara Islam. Berupaya mewujudkan meningkatkan perekonomian nasional yang berusaha bersama bergerak asas demokrasi dan kebebasan. Jadi sebuah atau menjaga dan menjaga gaya yang diberikan dan juga menggunakan
berdasarkan asas kekeluargaan dan kepentingan bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri apa sudah teman kita? Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok baru bisa masuk ke depan untuk memastikan tentang bab saja. Silakan. Alhamdulillah untuk pelajaran pagi ini sudah selesai. Semoga kita bersama kita bisa mendapat berkah dan manfaatnya. Oke, sebelum kita tutup akan kami ulang kembali. Tadi bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Terus Operasional adalah suatu perkumpulan organisasi yang beranggotakan badan hukum dengan penuh kesadaran dan suka rela. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan semuanya.
Semoga apa yang kita belajar kita bisa ingat, bisa paham, dan bisa melaksanakan di kehidupan sehari. Oke? Sebelum kita close, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan nanti setelah ini bisa dicatat di buku kalian PR untuk ke depan. Silakan ditulis dulu PR untuk pertemuan selanjutnya. Yang pertama, apa kendala masyarakat memahami tentang syariat? Yang kedua, apa saja yang disiapkan untuk memulai bekerjasama dengan bank syariah? Kemudian terakhir, ini tugas kelompok, nanti tugas pribadi ya, tugas kelompok minggu depan silakan semua bisa mempraktekkan bagaimana caranya akad di bank syariah ataupun di koperasi syariah. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Untuk sebelum kita menutup kegiatan hari ini, agar mendapat keberkahan masjid ini, mari kita tutup dengan Al-Fatihah dulu. Semoga mendapat keberkahan masjid ini. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.